warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di YouTube Koji TV. Kali ini dalam Temu Pakar ya. Kali ini kita membahas tentang buku dari ini, bukunya tentang bab endometriosis. Jadi bedah bukunya untuk endometriosis babnya, yang nanti akan dipresentasikan oleh dokter-dokter muda. Silahkan untuk perkenalkan semua namanya itu. Silahkan ya, mari. Selamat siang, perkenalkan saya Anissa Fitri Cayarini. Perkenalkan saya Rifki Zuri Hailami. Perkenalkan nama saya Fatima Zahra. Perkenalkan nama saya Anindya Citra. Ya, jadi hari ini kami akan membahas mengenai endometriosis. Baik, pada hari ini kami akan membahas mengenai endometriosis dengan pembimbing kami yaitu Dr. Aji Pramudito Wibowo, spesialis obstetrik dan ginekologi, magister kesehatan. Berikut adalah kelompok kami. Baik, kita mulai dari definisi dari endometriosis. Apa itu endometriosis? Yaitu merupakan suatu kelainan adanya stroma dan kelenjar-kelenjar endometrium yang dimana letaknya itu di luar rongga endometrium. Dapat terjadi di mana saja, di banyak tempat yang pastinya. Yang pertama, dapat tumbuh di rongga peritoneum, lalu dapat tumbuh juga di ovarium, lalu di cavum Douglas, juga dapat tumbuh di rektum maupun vesika urinaria, walaupun prevalensinya itu jarang. Nah, selain di bagian rongga pelvik itu juga dapat terjadi di ekstra pelvik, yaitu di mana bisa terjadi di paru, pleura, perikardium maupun umbilikus. Baik, untuk prevalensi endometriosis, di mana untuk yang endometriosis ini dapat terjadi 10-20% rata-rata terjadi pada usia reproduksi. Dan berdasarkan penelitian oleh Parker DKK, di mana 1.501 remaja di Australia usia 15-19 tahun itu mengalami endometriosis dengan keluhan utamanya adanya dysmenorrhea yang ringan 75% dan yang berat 10%. Dan kemudian Chu dan kawan-kawan juga menemukan bahwa teknik menggunakan laparoskopi dapat dijumpai endometriosis mencapai 82%. Nah, hasil ini juga diakui oleh Laufer dan kawan-kawan, di mana terdapat remaja yang berusia kurang dari 22 tahun dengan keluhan nyeri panggul kronik disertai dengan pemeriksaan laparoskopi dapat dijumpai endometriosis stadium 1 dan 2 sebanyak 69,9%. Nah, adapun keterkaitan endometriosis dengan infertilitas, di mana seorang yang mengalami endometriosis 6-7 kali beresiko lebih tinggi mengalami infertilitas, di mana hal ini dibuktikan dengan terdapat 70 kasus infertilitas, di mana 76%-nya mengalami endometriosis. Nah, bagaimana sih kita mengenali endometriosis? Yaitu berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjangnya. Apa saja yang ditanyakan untuk mengidentifikasi adanya endometriosis? Yang pertama pasti mengenai identitas dari pasiennya. Nama, usianya, kemudian juga dari gejala utamanya yaitu adanya nyeri haid atau dysmenorrhea. Nah, di mana nyeri haid atau dysmenorrhea pada endometriosis ini itu diakibatkan karena adanya reaksi terhadap respon inflamasi atau sitokin terhadap rongga peritoneum. Sitokin apa saja? Bisa interleukin 1, interleukin 6, interleukin 8 ataupun TNF alfa. Selain itu dapat juga nyeri ini diakibatkan karena adanya lokal perdarahan pada sarang endometriosis itu sendiri, dan juga dapat terjadi nyeri itu karena adanya infiltrasi endometriosis ke saraf pada rongga panggul. Nah, keluhan yang kedua adanya nyeri. Nyeri pun bisa dirasakan di tempat lain seperti nyeri panggul kronik. Nyeri panggul kronik ini dapat diakibatkan adanya adesi atau perlengketan. Nah, di mana untuk nyeri panggul kronik ini dirasakan pada pasien, nyerinya itu menjalar ke bagian panggul bagian dalam, kemudian menuju ke punggung, bisa menjalar ke paha, bahkan sampai ke rektum. Dan nyerinya itu jangka panjang. Lalu ada dispareunia, yaitu nyeri saat bersenggama. Hal ini dapat terjadi apabila apa? Apabila terdapat jaringan endometriosis itu di cavum Douglas dan di ligamentum sacrouterina. Nah, apabila terdapat endometrium di bagian situ, maka dapat menyebabkan dispareunia atau nyeri saat senggama. Selanjutnya ada nyeri saat buang air kecil dan buang air besar, itu berarti terdapatnya endometriosis di vesika urinaria dan di rectosigmoid. Nah, pada BAK dan buang air besar juga dapat ditemukan adanya perdarahan, bisa perdarahan pada urinnya, ada juga perdarahan pada BAB-nya. Selain itu dapat ditemukan juga adanya migrain, mialgia, fatigue, dan juga infertilitas. Nah, di mana infertilitas ini dapat terjadi akibat karena adanya pelengketan, akibat adanya endometriosis tersebut, sehingga terlambatnya pelepasan dari oosit akibat dari endometriosis tersebut.
adanya gangguan pada pelepasan oosit oleh ovarium sehingga meningkatkan resiko terjadinya infertilitas. Nah, selain itu, adanya perlengketan akibat endometriosis juga dapat memperlambat perjalanan ovarium bertemu dengan sel sperma. Hal itulah yang meningkatkan resiko terjadinya infertilitas pada endometriosis. Nah, pemeriksaan fisik apa saja yang dapat dilakukan? Nah, secara umum untuk pemeriksaan fisik dan inspekulo itu tidak sering ditemukan gambaran patologis. Namun, pada pemeriksaan bimanual dapat ditemukan massa kistik itu berupa endometrioma. Dan pada evaluasi uterus dapat ditemukan frozen pelvis. Nah, berikut adalah pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada endometriosis, yaitu pertama ada USG transvaginal. Ini merupakan salah satu yang dapat digunakan untuk penegakan diagnosis. Nah, biasanya didapatkan adanya gambaran dinding kista bulat dan tebal disertai gambaran hipoechoic di dalamnya atau ground glass. Dan juga untuk menentukan lokasi, apakah di luar ovarium seperti di ligamentum sacrouterin, cavum Douglas, area retrofraginal, vaginal, vesica urinaria, atau infiltrasi endometriosis pada retrosigmoid. Nah, sayangnya pada pemeriksaan USG ini itu hanya dapat menemukan endometriosis yang ukurannya lebih dari 1 cm. Sedangkan kalau yang kecil-kecil atau yang ada perlengketan itu sulit diidentifikasi. Nah, selanjutnya ada juga pemeriksaan MRI. Nah, untuk MRI ini diperlukan untuk menegakkan diagnosis pada deep pelvic endometriosis. Apa sih yang dimaksud dengan deep pelvic? Yaitu adanya endometriosis yang itu lebih dari 5 mm dari permukaan peritoneum, sehingga dapat digunakan MRI untuk dilakukan pemeriksaannya. Dan juga dengan menggunakan MRI dapat digunakan untuk melihat kista, massa dari ekstraperitoneal, dan adanya invasi ke usus dan sektum vagina. Nah, namun pemeriksaan MRI ini cukup jarang karena harganya, dan juga cukup efektif juga untuk menggunakan USG. Selanjutnya dengan laparoskopi, di mana untuk pemeriksaan menggunakan laparoskopi ini merupakan baku emas untuk menegakkan diagnosis dari endometriosis. Nah, dari pemeriksaan laparoskopi, kita dapat mengetahui di mana letak implantasinya dan untuk menentukan stadium dari endometriosisnya. Nah, dengan pemeriksaan laparoskopi kita dapat menilai apakah ini lesinya lesi aktif atau lesi aktifnya sudah lama atau yang non aktif. Nah, di sini apabila lesinya aktif maka dapat ditemukan dia berwarna merah terang. Apabila lesinya masih aktif tapi sudah lama dapat ditemukan berwarna merah gelap. Apabila lesinya sudah non aktif maka dapat ditemukan berwarna keputihan dengan adanya jaringan parut. Dan juga dapat ditemukan berupa kista endometrium, itu bentuknya kecil-kecil, berwarna coklat kehitaman, sering juga disebut sebagai kista coklat. Kemudian ada biomarker juga. Di sini ada biomarker yang sering digunakan adalah CA125. CA125 sebenarnya merupakan biomarker yang sering digunakan untuk CA ovarium. Namun pada endometriosis ini CA125 juga dapat meningkat, namun sensitivitasnya itu rendah, sehingga jarang digunakan karena CA125 ini juga dapat meningkat pada keadaan seperti radang panggul, pada mioma, pada trimester awal kehamilan juga dapat meningkat, sehingga pemeriksaan ini tidak disarankan. Nah, ini adalah untuk menentukan stadium endometriosis berdasarkan the Revised American Fertility Society Classification. Jadi di sini dapat dilihat ada nama pasien terlebih dahulu, tanggal pemeriksaan, laparoskopi atau laparotomi, kemudian rekomendasi pengobatannya apa dan prognosisnya apa. Lalu di atas di situ dapat dilihat adanya interpretasi dari nilai apabila sudah diisi. Dan di sini yang sebelah kiri itu adanya letak implantasi dari endometriosis, apakah di peritoneum, ovarium ataupun di tuba. Nah, untuk ini dapat ditemukan misalnya pertama di peritoneum. Dapat ditemukan apakah endometriosis ditemukan pada permukaan peritoneum atau pada bagian dalam peritoneum. Dan di sini dapat dilihat apakah besarnya kurang dari 1 cm, ukurannya 1-3 cm ataupun lebih dari 3 cm yang masing-masing memiliki skornya. Kemudian ovarium. Ovarium ada 2, kanan dan kiri. Dilihat apakah endometriosisnya di permukaan ovarium atau di dalam ovarium, dan masing-masing punya skornya. Lalu dilihat apakah ada obliterasi cul-de-sac posterior. Apabila ada sebagian itu nilainya 4, apabila lengkap itu 40. Lalu dilihat juga apakah ada adesi pada ovarium kanan atau kirinya, dan dilihat adesinya tipis atau padat. Dan juga keterlibatan jaringan yang terkena apakah kurang dari sepertiga sampai 2/3 atau lebih sampai 2/3. Ini dapat dilihat untuk penilaiannya juga dari tuba kanan dan tuba kiri. Dilihat adesinya tipis atau padat, keterlibatan jaringannya
berapa banyak, lalu semuanya itu dijumlahkan dan diinterpretasikan. Nah, kemudian di sini dapat dilakukan penggambaran dan di sini dapat digambarkan juga apabila ada patologi lainnya. Untuk menentukan gradingnya ya, menentukan grading daripada endometriosis. Dihafalkan ini ya, grade-grade ini, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Nanti apa aja? Berarti menggunakan apa? Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan mengenai patofisiologi dari endometriosis. Jadi endometriosis itu sendiri memiliki beberapa teori mengenai patogenesisnya. Nah, salah satu teorinya itu adalah teori Sampson, di mana teori Sampson ini merupakan teori yang paling tertua, yaitu adanya teori aliran balik dari darah haid atau retrograde menstruation yang dikembangkan pada tahun 1927. Jadi teori ini berkata bahwa adanya aliran balik darah haid yang melalui tuba falopii dan ke peritoneum yang membawa jaringan endometrium, sehingga jaringan endometrium ini mengalami implantasi di luar dari tempat yang seharusnya. Nah, selain itu, teori Sampson ini juga berkata bahwa adanya perforasi kista coklat yang mengarah pada adhesi dan endometriosis peritoneum. Jadi, dia itu disebabkan adanya yang kista seperti yang tadi dijelaskan oleh teman saya. Lalu setelah itu ada juga teori Hutcherson, yaitu adanya endometriosis ini disebabkan bukan dari endometriosisnya, tetapi disebabkan oleh adhesi atau adanya perlengkatan. Nah, selain itu ada beberapa teori lagi yang mendukung, salah satunya adalah teori metaplasia. Nah, teori metaplasia ini yaitu adanya sel-sel abnormal yang berdiferensiasi di luar dari cavum uteri, yaitu ektopik, yang dimana itu dipicu oleh faktor hormon dan faktor imunologi. Nah, faktor hormon apa yang berpengaruh? Seperti ada teori hormon yang mengatakan bahwa jaringan endometriosis itu dipicu oleh adanya sel estrogen, yang dimana hormon estrogen ini dia itu akan meningkatkan proliferasi dari sel atau jaringan endometriosis. Sedangkan pada kasus endometriosis itu terjadi juga resistensi dari progesteron. Nah, pada teori metaplasia ini sendiri mengatakan bahwa endometriosis itu berasal dari invaginasi epitel permukaan ovarium. Jadi pada teori metaplasia ini bukan jaringan endometriumnya yang mengalami implantasi di luar dari cavum uteri, tetapi dia itu adanya sel-sel yang berdiferensiasi menjadi sel endometrium di luar dari tempat yang seharusnya. Nah, ini berikut adalah gambarannya, di mana jika kita lihat ini ada teori metaplasia, yaitu adanya invaginasi dari sel-sel ovarium, di mana jadinya ada sel-selnya yang tadinya itu normal menjadi abnormal, berdiferensiasi menjadi sel endometrium, maka disebut itu ada endometriosis atau adanya sel di luar dari cavum uteri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rifki, mengenai penata laksanaan pada endometriosis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin melanjutkan mengenai materi tentang penata laksanaan pada endometriosis. Nah, jadi sebelum adanya terapi pembedahan, terapi endometriosis itu dia menggunakan medikamentosa yang merupakan terapi secara konvensional. Nah, namun pertanyaannya adalah, apakah terapi medikamentosa secara konvensional itu masih memberikan manfaat pada pasien dengan endometriosis? Jadi kita harus tahu dulu tujuan utama dari pemberian terapi medikamentosanya itu. Jadi tujuan utama dari pemberian medikamentosa adalah menghambat atau menghentikan adanya pertumbuhan dan juga aktivitas dari lesi endometriosis. Nah, dari patofisiologi yang kita ketahui bahwa endometriosis itu kan dia merupakan pertumbuhan sel endometrium di luar dari tempat yang seharusnya. Nah, jadi ketika seiring berjalannya regulasi hormon seorang wanita, maka endometrium yang di luar uterus tadi dia akan teraktivasi lesinya dan terjadi seperti gejala-gejala nyeri saat BAB, saat berhubungan seksual. Nah, tujuan dari pemberian medikamentosa ini adalah untuk menghentikan pertumbuhan yang terjadi di luar cavum uteri dan juga menghambat dan menghentikan aktivitas lesi dari endometriosis. Nah, obat apa aja sih yang dipakai pada endometriosis ini? Jenis obatnya itu adalah pil kontrasepsi kombinasi, progestogen atau progestin, derivat androgen, dan juga GnRH agonis. Jadi untuk obat yang pertama, pil kontrasepsi kombinasi atau COC atau Combined Oral Contraceptive. Gimana sih cara kerja dari pil kontrasepsi ini, yang kontrasepsi gabungan? Jadi normalnya pada siklus haid, di akhir siklus haid itu dia normalnya adalah progesteron
dan estrogen itu dia akan menurun. Nah, ketika progesteron dan estrogen itu dia akan menurun, akan terjadi peluruhan dari endometrium, dan ketika terjadi peluruhan dari endometrium itu dia menjadi salah satu bentuk patofisiologi terjadinya endometriosis. Nah, pil COC ini dia akan membuat suatu lingkungan di mana tubuh mengira bahwa tubuh sedang hamil. Jadi progesteron dan estrogen ini dia akan tetap naik. Akhirnya tidak terjadi peluruhan dari si endometriumnya. Lalu terjadi apa? Terjadi anovulasi kronis sehingga menyebabkan terjadinya desidualisasi dan atrofi jaringan dari si endometriumnya. Nah, keuntungan dari pil kontrasepsi ini adalah selain dari membuat penderitanya tidak merasakan nyeri saat terjadi endometriosis, dia juga ada keuntungan lainnya, yaitu adalah mendapatkan kontrasepsi dari efek si COC ini. Next. Nah, lalu selain dari pil kontrasepsi oral combination, itu ada obat progestogen atau progestin. Nah, preparatnya itu dia ada progesteron asetat atau MPA dan juga derivat 19 nortestosteron. Nah, pada pemberian obat progestin ini biasanya itu dievaluasi dalam waktu kurang lebih 6 bulan. Nanti dievaluasi lagi apakah terjadi pertumbuhan endometrium di luar kavum uteri lagi, atau apakah ada gejala-gejala yang dirasakan lagi. Mekanismenya bagaimana? Jadi seperti normalnya lagi, ketika progesteron dia ketika progesteron itu dia menurun, maka akan terjadi luruhnya arteri spiralis dan juga endometrium itu juga akan luruh. Nah, jadi progesteron ini dia akan tetap meningkat pada siklusnya, dan juga terjadi desidualisasi dan atrofi dari jaringan endometrium, dan juga mampu juga menekan pertumbuhan dan implantasi endometrium ektopik di luar kavum uteri. Lalu selain penggunaan progestogen atau progestin, itu dia ada juga penggunaan danazol dalam endometriosis. Jadi danazol ini dia merupakan derivat 17A etiniltestosteron. Jadi fungsinya adalah menghambat lonjakan hormon LH dan menghambat steroidogenesis. Jadi pada siklus ovulasi pada wanita, normalnya itu kan dia GnRH akan menstimulasi produksi dari LH, yang kemudian LH nanti dia akan melekat pada sel TK, yang kemudian nanti akan mengeluarkan androstenedion, dan kemudian androstenedion, yang kemudian nanti akan terjadi pembentukan hormon testosteron, yang kemudian menjadi terjadi ovulasi. Nah, jadi fungsi dari danazol ini dia menghambat lonjakan hormon LH sehingga tidak terjadi proses ovulasi. Akhirnya menyebabkan suasana yang hiperandrogen sehingga terjadi atrofi jaringan endometrium ektopik. Efek samping danazol ini dia lebih berat dibandingkan yang progestin, yaitu dia ada hirsutisme, jerawat, dan perubahan suara. Next. Lalu selanjutnya ada penggunaan GnRH agonis dalam endometriosis. Jadi secara normal GnRH itu kan dia nanti akan memproduksi si LH dan FSH. Tapi kenapa di sini malah menggunakan GnRH agonis? Jadi fungsinya adalah GnRH agonis ini dia akan menyebabkan sekresi terus-menerus dari FSH dan LH. Akhirnya apa? Akhirnya hipofisa atau pituitary anterior dia mengalami disentisisasi dengan menurunnya sekresi FSH dan LH. Akhirnya mencapai keadaan suatu hipogonadisme yang terjadi yang kemudian mengakibatkan ovarium tidak aktif. Nah, efek sampingnya itu adalah hot flashes, vagina menjadi lebih kering, ada penurunan libido, penurunan massa tulang, dan juga ada gangguan mood seperti misalnya gangguan depresi. Next. Lalu ada lagi peran modalitas terapi terbaru pada endometriosis, yaitu dia ada aromatase inhibitor. Nah, aromatase inhibitor itu dia tentunya menghambat enzim aromatase. Aromatase ini dia muncul dari mana? Muncul dari ketika GnRH dia memproduksi pengeluaran FSH, kemudian FSH melekat pada sel granulosit. Nah, dari sel granulosit itu dia mengeluarkan enzim aromatase yang kemudian nanti akan merubah androstenedion menjadi estrogen. Nah, jadi aromatase inhibitor ini dia berusaha untuk menghambat enzim tersebut supaya tidak terjadi pembentukan estrogen. Nah, regimen yang digunakan adalah kombinasi aromatase inhibitor dan progesteron atau pil kontrasepsi kombinasi. Lalu ada juga penggunaan levonorgestrel releasing hormone, dia memiliki keuntungan efek kontrasepsi terapi menoragia dan juga menghambat dari proliferasi endometrium.
Dia juga bisa digunakan sebagai terapi alternatif pada penderita endometriosis, adenomiosis, dan nyeri panggul kronis. Lalu ada juga GnRH antagonis. Fungsinya kalau yang agonis itu dia adalah memacu si pituitary anteriornya supaya terjadi desensitisasi, tapi kalau GnRH antagonis dia akan menduduki reseptor dari si GnRH-nya sehingga tidak terjadi produksi dari LH dan FSH. Nah, regimen yang digunakan itu ada Cetrotide 3 mg setiap minggu selama 8 minggu. Baik, selanjutnya saya akan memberikan ke teman saya untuk tindakan pembedahan yang layak dilakukan. Baik, di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai pembedahan. Jadi selain tata laksana medikamentosa, ada tata laksana pembedahan. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah beberapa argumentasi menyatakan bahwa pembedahan ini akan meningkatkan fertilitas pasien endometriosis. Sedangkan ada juga yang mengatakan bahwa pembedahan akan menurunkan fertilitas pasien endometriosis. Seperti kita tahu, salah satu gejala atau keluhan utama yang pasien endometriosis itu adalah infertilitas. Nah, maka dari itu, apakah tindakan pembedahan itu layak dilakukan? Seperti kita menentukan tata laksana pada penyakit lain, kita memakai prinsip risk and benefit, resiko dan bagaimana keuntungan bagi pasien. Nah, jadi berikut adalah beberapa argumentasi yang mendukung pembedahan sebagai modalitas terapi endometriosis. Nah, pada beberapa penelitian, pembedahan itu dapat mengurangi keluhan nyeri dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Seperti kita tahu, nyeri itu adalah gejala utama dari endometriosis yang akan menurunkan kualitas hidup pasien karena terganggunya kehidupan atau kegiatan sehari-hari pasien. Lalu pada beberapa penelitian juga pembedahan akan meningkatkan fertilitas seperti yang dinyatakan oleh Dons dan kawan-kawan pada tahun 1980 bahwa ditemukan tingkat kehamilan 52% pada endometriosis sedang dan 45% pada endometriosis berat dengan terapi kombinasi medikamentosa dan pembedahan. Sedangkan pada tahun 1996, angka kebersihan kehamilan 51% pada terapi kombinasi pemberian GnRH agonis dan laparoskopi operatif dalam 10 bulan pasca operasi. Selain itu, juga ada argumentasi yang menyatakan bahwa pembedahan itu bisa menurunkan resiko keganasan pada endometriosis. Yang dinyatakan bahwa pada pasien dengan resiko keganasan ovarium itu meningkat sekitar 2 kali pada pasien endometriosis dan 4 kali pada pasien endometriosis yang disertai infertilitas. Yang seperti kita tahu, yang argumentasi ini adalah pembedahan bisa menurunkan infertilitas pada pasien endometriosis. Selain itu, pembedahan berhubungan dengan program pada infertilitas. Nah, pada pasien dengan infertilitas, pasien itu memiliki beberapa seperti atau mengikuti beberapa program seperti program kehamilan di mana jika tidak dilakukan pembedahan, maka terdapat risiko sulit saat melakukan ovum pick up atau pada siklus IVF dan resiko infeksi bila aspirasi kista pada saat yang ovum pick up. Nah, berikut tadi itu adalah argumentasi yang mendukung modalitas terapi pembedahan sebagai terapi utama, sedangkan ini adalah yang menentang pembedahan sebagai modalitas terapi endometriosis. Nah, pembedahan ini dinyatakan bahwa dapat menyebabkan penurunan cadangan ovarium akibat terbawanya jaringan ovarium sehat dan bisa menyebabkan kegagalan ovarium dini. Seperti kita tahu, saat dilakukan pembedahan, bukan hanya jaringan endometriosis saja yang diangkat, tetapi juga ada jaringan sehat yang terangkat, sehingga di sini dikatakan bahwa resiko terbawanya jaringan korteks ovarium pada endometriosis itu sebesar 6% dan folikul primordial itu mencapai 50% yang bertambah sesuai dengan ukuran endometriosis. Jadi dinyatakan semakin besar ukuran endometriosis, maka semakin besar juga jumlah folikel yang terambil dan yang bisa menyebabkan resiko infertilitas juga. Nah, juga ada beberapa teknik yang dipakai dengan teknik pembedahan yang bisa menyebabkan terbawanya jaringan ovarium yang sehat, seperti teknik ablasi karena ada kerusakan termal dan juga ada penggunaan hemostasis elektrosurgikal yang bisa merusak stroma ovarium dan vaskularisasi dari ovarium itu sendiri. Selain itu, juga pembedahan dapat menyebabkan penurunan jumlah oosit yang didapat dan atau oosit matur pasca teknologi reproduksi berbantu. Dan karena adanya penurunan jumlah, maka bisa menyebabkan tingkat implantasi dan fertilasi itu lebih rendah pasca operasi endometriosis. Pada beberapa penelitian dinyatakan seperti itu. Dan juga pada beberapa penelitian dilakukan pengukuran dari antral follicle count dan anti-Mullerian hormone, dinyatakan bahwa ada penurunan dari hormon-hormon tersebut dan juga disertai dengan penurunan dari volume ovarium. Nah, ini merupakan hasil histopatologi endometriosis pasca
kistektomi, di mana didapatkan adanya jumlah oosit yang terambil selama kistektomi itu dengan jumlah yang bermakna yang disesuaikan dengan ukuran endometriosis itu sendiri. Jadi pertanyaannya, bagaimana saat kita menentukan terapi pembedahan apakah boleh atau layak dilakukan? Maka kita harus melihat sendiri nih dari indikasi pembedahan itu sendiri. Nah, indikasinya itu didasarkan pada apa? Pada usianya itu usia reproduktif, pada usia ibunya itu sendiri. Lalu gejala utamanya kita lihat, misalnya nyerinya itu bagaimana grade nyerinya, lalu juga bagaimana dengan infertilitasnya, dan kita juga melakukan grading dengan yang tadi American Fertility Society yang classification. Dan kita juga menanyakan kepada ibu dan keluarganya apakah ada rencana untuk mengikuti program kehamilan dan bagaimana, apakah mempunyai riwayat pembedahan sebelumnya, indikasi IVF, dan kita melihat dari ukuran endometriosis sendiri. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai teknik pembedahan. Baik, izin melanjutkan untuk dari teknik pembedahan atau teknik operasi dari endometriosis ini sendiri. Jadi seperti kita ketahui, teknik dasar yang bisa digunakan itu adalah kistektomi. Di mana kistektomi itu caranya dimulai dari adesiolisis. Nah, adesiolisis itu jadi untuk dari cara adesiolisis itu nanti kita memisahkan dari adesinya itu sendiri, di mana adesi itu terjadi perlengketan di dalam jaringan parut yang terjadi di dalam tubuh, misalnya bisa di perut atau di rongga pelvik yang biasanya disebabkan karena proses inflamasi atau peradangan seperti yang kita ketahui di endometriosis itu sendiri. Lalu untuk dari proses adesiolisis ini sendiri itu bisa menggunakan adesiolisis terbuka atau menggunakan teknik dari laparoskopi. Lalu setelah dari adesiolisis ini sendiri, nanti kita lanjutkan dengan teknik dari mobilisasi dari ovarium itu sendiri. Nah, untuk dari teknik pembedaan yang melalui 2 tahap itu dapat digunakan pada endometriosis dengan ukuran yang besar, dengan biasanya diameternya itu lebih dari 5 cm. Nah, untuk dari sebelum dilanjutkan dari teknik pembedahan ablasi, biasanya kita akan melakukan teknik kistektomi itu sendiri. Nah, untuk dari ablasi ini sendiri, itu biasanya eksisi bagian puncak kista 3-4 mm dan lakukan aspirasi dari cairan kista itu sendiri. Kemudian dilakukan pencucian sampai semua cairan kista yang berwarna coklat itu hilang, lalu nanti dinding kista itu dihancurkan dengan menggunakan koagulasi bipolar atau aspirasi dari vaporasi laser itu sendiri menggunakan laser CO2 40W, kemudian lakukan sampai semua pigmen coklatnya itu menghilang, yang berada di sekeliling kista juga sampai hilang. Dari kista ovariumnya itu dipegang dengan menggunakan forceps melalui trocar keduanya. Lalu kita lakukan insisi. Nah, lakukan insisi itu bisa menggunakan gunting, kemudian bisa menggunakan laser atau bisa menggunakan unipolar needle hook. Kemudian setelah lakukan itu kita lakukan insisi anti-mesentrik yang dibuat menjauhi hilusnya. Kemudian setelah dilakukan insisi yang tadi kita lakukan tadi itu kita lebarkan dengan menggunakan gunting. Lalu tujuannya di sini adalah untuk memisahkan dari jaringan kistanya tadi dengan bagian dari ovariumnya itu sendiri. Lalu setelah itu ketika kistanya itu sudah terbuka, maka akan ada cairan yang keluar. Segera lakukan aspirasi, kemudian kistanya dikompresi dengan menggunakan drainase suction. Kemudian setelah itu nanti setelah kita lakukan suction drainase, itu nanti kita akan melihat dari kistanya itu sendiri. Lalu kita cuci setelahnya, kemudian setelah kita cuci, kita bisa melakukan eksplorasi terhadap kistanya, lalu kita bisa mendiagnosis itu adalah endometriosis. Kemudian setelah itu kita lakukan traksi endometriosis secara kuat. Perlu diperhatikan juga untuk dari dilakukannya secara hati-hati dan non traumatik, karena agar untuk dari pemisahan dari kista ovarium dan kista dinding kista dan dari jaringan ovariumnya itu
kita lakukan pemisahan secara kuat agar terpisah secara sempurna. Kemudian setelah itu kita lakukan setelah semuanya sudah selesai, lalu kita lakukan inspeksi dari bagian dasar kista endometriosis itu sendiri. Setelah kita lakukan inspeksi, lalu kita lakukan pengambilan dari bagian endometriosisnya itu bisa menggunakan forceps koagulator. Kemudian selanjutnya untuk dari teknik kistectomy juga bisa menggunakan teknik pembedahan menggunakan ablasi atau yang bisa kita sebut dengan menggunakan vaporasi laser. Biasanya untuk teknik ini kita lakukan eksisi dulu 3-4 mm di atas puncak kista. Kemudian kita lakukan aspirasi cairan kistanya itu sendiri. Kemudian setelah itu kita lakukan pencucian dari kistanya sampai seluruh cairan coklatnya itu hilang. Kemudian setelah itu kita lakukan teknik vaporasi laser dengan menggunakan tadi alatnya itu tadi ada C2040W. Kemudian dilakukan sampai seluruh cairan kista coklatnya itu hilang, di sekeliling jaringan juga sampai hilang. Kemudian setelah itu dilakukan laparoskopi diagnostik, di mana nanti caranya adalah kista endometriosis dikosongkan, dibuka seluruhnya dan dicuci dengan menggunakan irigasi salin. Kemudian selama 12 minggu dapat diberikan gonadotropin releasing hormone agonis, di mana tujuannya di sini adalah untuk mengecilkan dari kistanya itu sendiri, di mana kita bertujuan untuk dapat menurunkan 50% dari ukuran semula. Nah, pada saat hal ini dilakukan bisa juga terkadang dilakukan juga dari pengambilan biopsi sampel dari endometriosis itu sendiri. Lalu selama 12 minggu kita tunggu, lalu kita bisa lakukan lagi setelah 3 bulannya dengan second look laparoskopi, di mana nanti endometriosisnya itu dibuka, diberikan lagi GNRH-nya, lalu kita lihat apakah ada dari pengurangan ukuran dari kista. Bukan dibuka diberikan GNRH, tutup lagi suntikan, GNRH disuntikan. Jadi bukan pada saat operasi terus dimasukkan GNRH, bukan. Oh, disuntikan lagi ya, Dok? Bukan. Selesai operasi suntik lagi. Bukan pada saat operasi terus disuntikkan, dimasukkan ke bukan, paham ya? Kemudian maksud saya setelah selesai operasi kemudian disuntikan lagi tadi kan dari kata-kata kamu kan, iya, Dok, maaf. buka masuk, paham ya? Bukan ya. Dok. Setelah selesai operasi kemudian disuntikan lagi dari GNRH-nya, lalu nanti akan tampak dari jaringan endometriosisnya itu seperti jaringan atrofi, di mana hal ini digunakan tadi teknik vaporasi dengan CO2 yang mungkin dia memberikan akses yang cepat dan mudah dengan kerusakan thermal yang minimal. Lalu ini merupakan teknik kombinasi kistectomy yang dilanjutkan dengan vaporasi laser di dekat hilus, di mana dinamakan, maksudnya ini kan teknik kombinasi, berarti kan tadi pertama dilakukan eksisi dan selanjutnya dilanjutkan kombinasi dengan ablasi. Nah, caranya sama, jadi bagian dasar endometriosis itu diambil dengan cara tadi teknik kistectomy yang tadi sudah dijelaskan di awal. Lalu setelah itu bagian dari dinding kistanya itu dicuci, kemudian setelah dicuci, lalu setelah itu kita lakukan dari setelah bagian dari antara dinding kista dan jaringan ovarium itu terlihat, lalu kita akan melakukan traksi itu dengan arah berlawanan dan lakukan counter traksi dengan menggunakan dari 2 buah Grace forceps. Lalu teknik operasi mana sih yang sebaiknya dipilih? Nah, untuk dari jenis pembedahan yang sebaiknya dilakukan itu untuk sekarang itu masih menjadi perdebatan mana teknik yang paling baik untuk diambil, di mana modalitas yang tersedia saat ini ada berbagai macam, dimulai dari ada kistectomy, ada fenestrasi dan koagulasi bipolar, ataupun vaporasi laser dari dinding kistanya tadi. Nah, pemilihan dari teknik operasi ini sendiri
harus kita lihat evaluasi dari dampak operasi cadangan ovarium dan rekurensinya. Di mana rekurensi pada operasi endometriosis ini itu sangat tinggi. Beberapa penelitian itu mengungkapkan bahwa rekurensinya itu terjadi 23,6% setelah 4 tahun pasca dari pembedahan endometriosis itu sendiri. Lalu untuk dari kesimpulannya itu sendiri, setelah melihat data yang ada, pembedahan merupakan berperan penting dalam terapi endometriosis itu sendiri, di mana rekurensi endometriosis ini sendiri merupakan suatu konsekuensi yang harus diambil sebagai resiko dalam terapi ini. Kemudian selama penelitian berlangsung, akan dikembangkan teknik-teknik yang ada pada endometriosis itu sendiri, di mana bertujuan untuk dari kemajuan terapi endometriosis itu sendiri akan dapat menjadi keniscayaan pada masyarakat. Di mana di sini perlu dikembangkan juga dan ditingkatkan juga untuk dari pelatihan mengenai teknik operasi yang paling baik yang dapat digunakan untuk dari terapi endometriosis itu sendiri. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf, mohon bimbingannya dokter. Ya, tepuk tangan dulu. Terima kasih untuk presentasinya ya. Tadi bagus ya ini ya, menurut saya cara menyampaikannya juga bagus, jelas. Kira-kira sudah memahami kan tentang endometriosis ini kan sekalian untuk bimbingan ya. Udah paham kan endometriosis itu sering nggak di sekitar kalian endometriosis kira-kira menurut kalian? Sering sekali dan kadang tidak dirasakan. Kenapa? Dia gold standarnya pakai laparoskopi. Jadi kalau ada perempuan yang nyeri menstruasinya hebat sekali di USG normal, berarti harus disarankan untuk laparoskopi diagnostik. Akan ada apa namanya biasanya? Sebagian besar yang tidak semua apa? Endometriosis yang tadi namanya endometriosis apa? Eksternal. Jadi nempel di dalam rahim. Permukaan rahim itu nempel. Kalau dia nempelnya di ovarium akan menyebabkan endometrium menyebabkan apa? Tadi? Ya, akhirnya apa namanya? Kista endometriosis. Kalau di dalam rahim namanya? Babnya dia adenomiosis. Nah, ya kayak gitu-gitu. Cukup untuk temu pakar kita di bab endometriosis ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.